Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Saudara sekalian, kita bersyukur masih bertemu dalam perkuliahan mata kuliah sosiologi keluarga. Kita berharap senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita di tengah situasi dan keadaan yang belum membaik. Baiklah saudara sekalian, topik kita hari ini adalah peran ganda perempuan dalam keluarga. Ya. Peran ganda perempuan dalam keluarga. Silakan dilihat slide yang sudah ada di hadapan Anda semua. Ya. Baik, tentu kita tidak akan bicarakan apa itu peran ganda secara panjang lebar ya, tapi yang dimaksud dalam topik perkuliahan kita ini, peran ganda artinya adalah di mana perempuan dia memiliki tugas-tugas domestik dan tugas-tugas publik. Tugas domestik yaitu tugas yang dilaksanakan di dalam rumah, dan tugas domestik tugas yang dilakukan di luar rumah. Ya. Itu mungkin ya pengertian dari peran ganda. Nah, kita lihat kenapa perempuan ada meningkat partisipasi atau peran gandanya, itu berdasarkan hasil kajian bahwa partisipasi perempuan saat ini ya, bukan sekedar menuntut persamaan hak ya, tapi juga menyadari fungsinya untuk pembangunan suatu negara ya, khususnya dalam masyarakat Indonesia. Jadi partisipasi perempuan itu bukan hanya sekadar bagaimana hak-haknya diakui di dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga betul-betul memiliki fungsi atau arti yang lebih dari itu, yaitu dia ingin menjadi manusia pembangunan lah, kira-kira gitu ya. Peran-peran ini pada umumnya atau partisipasi perempuan ini pada umumnya menyangkut peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi atau domestik itu mencakup peran perempuan sebagai istri, ya, sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, sementara peran transisi itu dilakukan dengan perempuan sebagai tenaga kerja, ya, anggota masyarakat dan juga manusia pembangunan. Jadi peran-peran transisi dan peran tradisi ini akan dilakukan oleh perempuan yang mereka bekerja di dalam sektor-sektor publik, ya, sektor-sektor publik. Nah, kenapa ini menjadi disebut dengan peran ganda? Sebetulnya istilah peran ganda mungkin tidak tepat karena suami juga punya peran ganda sebenarnya kan. Kalau sadar atau kesadaran gendernya sudah baik. Nah, ini soal gender ini mungkin dibicarakan dalam pertemuan yang akan datang ya. Tetapi yang paling penting adalah dalam diskusi kita atau dalam topik kita kali ini ingin melihat, karena secara historis dan secara alamiah ya di Indonesia khususnya itu memang peran-peran domestik perempuan masih melekat sebagai sosok yang mengatur urusan-urusan di dalam rumah tangga ya. Jadi bukan berarti bahwa suami tidak punya peran ganda ya, mestinya peran ganda juga diperankan kepada suami, bukan hanya kepada istri. Itu bagi tentu dari masyarakat yang kesadaran gendernya sudah baik dan ya sudah bagus ya. Kemudian kita lihat pembagian kerja ya. Laki-laki dan perempuan memang itu kalau dilihat dari aktivitas fisik ya, di mana perempuan tugasnya ya itu adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya. Sedangkan laki-laki itu tanggung jawabnya terhadap nafkah. Ya. Nah, ini perlu Anda sadari
baik oleh Anda sebagai calon suami ataupun calon istri, ya, pekerjaan Anda sebagai pekerja nafkah atau tanggung jawab Anda sebagai pemberi nafkah dan tanggung jawab istri, ya, sebagai pekerja di dalam urusan rumah tangga itu harus diletakkan secara proporsional. Ya. Jadi jangan sampai ada penilaian bahwa pekerjaan rumah tangga itu tidak dinilai sebagai pekerjaan, ya, karena alasan ekonomi semata. Oleh karena itu nanti terjadilah ketimpangan relasi di mana eh, perempuan yang bertugas mengerjakan tugas-tugas domestik atau rumah tangga dianggap tidak mendatangkan income. Padahal dalam relasi hubungan yang intim suami dan istri, justru peran-peran domestik juga demikian penting di dalam rangka merawat kehidupan keluarga, apalagi kalau anak sudah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, jadi letakkan secara proporsional bahwa pekerjaan rumah dan pekerjaan di luar rumah yang dilakukan oleh suami dan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istri itu sama-sama dianggap sebagai pekerjaan yang melelahkan. Ya. Kalau suami mendatangkan income ekonomi, ya kalau di dalam rumah tidak mendatangkan income ekonomi, tidak berarti bahwa peran istri menjadi sangat kecil, ya, di aspek itu. Karena kalau peran istri dalam rumah tangga itu relatif kecil, ya dipandangnya sebagai penghasilan yang tidak memiliki penghasilan, maka ya sebetulnya tugas suami juga tidak bisa mendatangkan income kalau di dalam rumahnya nggak beres. Ya. Nah ini seringkali ya dalam penjelasan narasi berikutnya itu dilihat pekerjaan istri yang di dalam rumah itu sebagai pekerjaan yang non produksi. Ya. Ini kekeliruan yang bisa membuat hubungan suami istri menjadi kurang baik. Nah, sedangkan pekerjaan produksi, ya itu seperti pekerjaan publik, ya itu eh, berhubungan dengan finansial, dengan uang, ya. Sehingga kalau memiliki uang berarti memiliki kekuasaan, ya. Sedangkan pekerjaan produksi atau pekerjaan publik, ya itu berhubungan dengan uang, dan ketika salah satu punya kekuasaan, punya uang, berarti akses yang besar ke sumber-sumber produksi menjadi luas. Ya. Dan akhirnya status sosial di dalam masyarakat itu juga meningkat. Ya. Nah, secara umum, saudara sekalian, bahwa harapan yang ingin dicapai oleh tenaga-tenaga kerja perempuan, khususnya di pedesaan, itu adalah eh, alasan ekonomi atau financial background. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka family income. Jadi ada pendapatan keluarga yang bisa diraih atau yang bisa diperoleh ketika perempuan bekerja. Sementara di sisi lain, berdasarkan hasil studi yang lain, bukan hanya pas financial income, ya, atau family income, fungsi dan peran perempuan yang bekerja, tapi juga semata-mata ada motif-motif lain yang mendukung atau yang mengharuskan kenapa seorang perempuan harus bekerja di sektor publik. Ya. Misalnya karena pasangannya tidak bekerja atau pendapatannya kurang sehingga mendorong istri untuk bekerja di dalam sektor publik. Kemudian juga keinginan untuk memperoleh income secara mandiri, ya. Kemudian juga dalam rangka mengisi waktu yang sangat luang, kemudian cari pengalaman, ya. Kemudian juga ingin berperan serta di dalam membantu ekonomi keluarga sehingga dia bisa mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan masyarakat dan keluarganya tentunya. Nah, jadi banyak variasinya di dalam keterlibatan perempuan dari domestik ke publik itu di dalam rangka meningkatkan sesungguhnya ya, meningkatkan aktualisasi diri dan juga konsekuensinya adalah income terhadap keluarga. Ini yang menjadi dasar kenapa ada pergeseran dari peran publik ke peran domestik ke publik. Ya. Nah, semakin tingginya angka partisipasi kerja, ya,
secara teoritis berdasarkan hasil-hasil studi di lapangan itu ditemukan dua faktor, yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan peningkatan dari sisi permintaan. Ya. Dari sisi penawaran misalnya, semakin meningkat tingkat pendidikan, jadi karena perempuan sekarang akses terhadap pendidikannya semakin baik, ya. Kemudian juga disertai dengan angka kelahiran yang menurun, program KB yang berhasil, ya, hanya punya 2 anak atau 1 anak. Ini juga mendorong makin besarnya penerimaan wanita atau perempuan untuk bekerja di luar rumah. Ya, jadi ada sisi-sisi penawaran dari diri perempuan sendiri, bahwa dia secara pendidikan juga sudah lebih baik, kemudian juga tugas-tugas reproduksi ya yang selama ini hanya menjadi beban perempuan mungkin sekarang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau dia turun ke sektor publik itu tidak akan mengganggu kehidupan mereka. Lalu dari sisi permintaan, ya ini ada perkembangan ekonomi yang luar biasa, ya dari sisi produksi itu memang membutuhkan tenaga kerja perempuan, ya khususnya di industri tekstil dan garment. Ya, Anda mungkin bisa lihat nanti ada satu perusahaan yang di situ perempuan semua, ya perempuan semua, atau mayoritas perempuan, atau setengahnya perempuan. Ya, sisanya laki-laki, itu hanya di sektor-sektor tertentu saja. Nah, tentu itu ada alasannya. Studi lain mengatakan kenapa perempuan terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mengerjakan di pabrik-pabrik tekstil dan garment. Karena menurut hasil kajian, perempuan itu lebih teliti ya dibanding laki-laki dalam mengerjakan menenun. Ya. Jadi perempuan lebih teliti, lebih telaten, lebih sabar gitu dibanding laki-laki. Sehingga pekerjaan merajut benang di mesin produksi itu membutuhkan ketelitian. Ya, kalau laki-laki dianggap ceroboh, maka itu bisa mengganggu income atau produksi dari perusahaan itu. Inilah alasan kenapa di sektor-sektor garment atau perempuan ya itu terlibat di situ. Ya, jadi ada upaya-upaya yang sinkron antara kebutuhan kemampuan perempuan untuk pendapatan ekonomi di dalam sektor industri ya. Kemudian fenomena lain juga semakin mendorong masuknya wanita ke lapangan pekerjaan adalah semakin tingginya juga biaya hidup. Ya, ini dari sisi permintaan ya. Jadi sehingga perempuan juga meminta ya. Meminta karena kehidupan kita semakin semakin tinggi biaya hidupnya. Ya. Sehingga nggak mungkin hanya ditopang oleh satu penyangga pendapatan keluarga. Ya. Nah ini terlihat di wilayah-wilayah kota di mana tugas-tugas pencari nafkah juga dilakukan oleh perempuan, ya. Perempuan oleh istri. Nah ini tentu saja itu alasan kenapa perempuan terlibat di sektor publik. Apa konsekuensi peran ganda perempuan ini? Tentu inilah hadiah yang diberikan oleh alam ya kepada kepada keluarga ya, kepada keluarga karena perempuan di sini adalah mereka yang sudah menikah, kepada keluarga yang mereka memutuskan untuk aktif di sektor publik ya. Yang pertama, ikatan perkawinan menjadi rapuh. Ya, memang belum ada studi yang menyebutkan, tetapi alasan orang bercerai akibat perselisihan yang terus-menerus, ya, padahal ekonominya baik, ya, ini menjadi tanda bahwa peran ganda perempuan itu berakibat pada rapuhnya ikatan perkawinan. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa penyebabnya adalah perempuan ya, tapi nanti kita lihat seberapa penting sebetulnya kesadaran untuk membangun keluarga itu
tugasnya bukan hanya di pundak perempuan, tapi juga bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ya. Nah, jadi Anda bisa lacak lah nanti ada nggak dari aspek hukum ya, bukan aspek sosial, karena ini Anda adalah mahasiswa hukum keluarga, bukan mahasiswa sosiologi. Sosiologi hanya bisa membantu dan memetakan saja ya. Jadi apakah kemudian tren perceraian itu juga disebabkan oleh karena adanya peran domestik perempuan ya peran publik perempuan di dalam berkeluarga. Ya silakan aja dilihat ya. Kalau data-datanya Anda bisa untuk melihat sebagai mahasiswa di hukum keluarga, penyebab perceraian itu sebetulnya apakah bergeser bukan hanya perselisihan, bukan hanya ekonomi sebetulnya, tapi juga akibat perempuan yang ada di sektor-sektor publik. Ya. Hubungan intim juga menjadi berkurang ya, atau menjadi rendah, terutama bagi mereka yang pasangan istrinya atau istrinya bekerja di luar kota dan pulang ke rumah hanya seminggu sekali. Itu kalau seminggu sekali, ada yang sebulan sekali bahkan. Tergantung dari jarak kota itu. Nah tentu ini juga sangat berpengaruh. Keluarga tidak diboyong untuk ikut bersama istri sebagai ibu, ya karena ikut dengan suami, atau juga suami di kota lain. Ini lebih parah lagi. Ya. Bagaimana itu mengatur intensitas komunikasi dan saling percaya di antara hubungan yang relation LDR ya, long distance relation ya, long distance relation, jadi hubungan jarak jauh. Kemudian juga perempuan yang bekerja untuk TKW ya, tenaga kerja wanita ke luar negeri, itu juga membawa konsekuensi bagi perceraian dengan suami karena mereka bekerja tahunan, mungkin hanya bisa pulang setelah 3 tahun ya. Bagaimana hak dan kewajibannya ditunaikan, itu juga menjadi masalah tersendiri. Atau kalau misalnya Anda ingin melihat, justru tidak ada masalah gitu bagi mereka yang melaksanakan, yang bekerja sebagai TKW, ya itu bagus juga kalau mau diteliti ya. Jadi pemenuhan kewajiban suami istri di keluarga-keluarga atau yang istrinya bekerja sebagai TKW, mereka mungkin sudah 10 tahun tapi hubungan suami istrinya masih jalan. Itu bagus, mungkin itu bisa menjadi profil keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah di dalam keluarga yang hubungannya sangat jauh ya. LDR tadi. Nah itu ya, itu aspek konsekuensi yang harus diterima pada saat memilih peran-peran domestik itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa beban itu kesalahan itu ada di perempuan, tidak ya. Tidak, karena paling tidak secara sederhana ketika ibu sama-sama keluar rumah, kemudian anak tidak ada yang mengurus, kemudian suami juga tidak terurus, maka disitulah mulai terjadi bibit-bibit kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Nah, lalu ini problemnya. Ya, tadi sudah diceritakan bagaimana dasar dan motifnya peran ganda itu dilakukan ya. Nah, kita ingin bicarakan yang terakhir adalah bagaimana menyeimbangkan peran ganda perempuan dan meminimalisir konflik. Jadi, bisa nggak ketika istri melakukan peran ganda itu, hubungan dengan suami istri tetap seimbang? Nah, ini kan penting untuk diketahui dan juga didiskusikan. Ya, didiskusikan. Yang pertama tentu yang harus dilakukan, hilangkanlah diskriminasi gender dalam mengerjakan tugas-tugas domestik. Jadi jangan kira ya, beban urusan rumah tangga itu hanya urusan perempuan. Ya. Hanya urusan perempuan, hanya urusan istri. Jadi istri di dapur, istri ngepel, istri nyuci, istrinya nyapu, suaminya hanya baca koran, nonton TV sambil minum kopi. Itu tidak adil. Ya. Nah justru kalau memelihara itu ketidakadilan akan sering terjadi dan menimbulkan konflik. Nah oleh karena itu segeralah ubah mindset para suami, ya para laki-laki, bahwa pekerjaan domestik dalam rumah tangga itu mesti dilakukan bersama-sama, bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan sebagai istri. Ya, itu satu. Jadi
kerjakan itu bersama-sama. Dan dipopok kalau misalnya anaknya masih kecil, nyapu, ya giliran aja. Dan itu dinikmati sebagai bagian tugas bersama, bukan beban gitu. Bukan beban. Kalau itu menjadi beban, maka terjadi nanti ketimpangan. Ya. Termasuk ketika istri tidak bekerja sekalipun yang tidak ada peran gandanya, ya saya kira cara berpikir seperti ini wajar. Jadi sama-sama tugas itu dikerjakan bareng-bareng antara suami dan istri. Ya. Nah, itu menjadi bibit perselisihan ya, saudara sekalian. Kalau mindset suami dan istri di dalam mengerjakan tugas-tugas domestik itu nggak clear, hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Ya sudah di luar dia bekerja, kemudian di rumah harus kerja juga. Nah, itu suami nggak punya pikiran begitu. Jadi katakan atau lakukan buat tugas-tugas domestik, nah, di list aja tugas domestik itu ngepel, nyapu, cuci piring, apalagi masak, ya bersih-bersih rumah dan secara keseluruhan halaman itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perempuan. Nah, itu menghilangkan diskriminasi gender ya untuk mengerjakan tugas-tugas domestik. Yang kedua, buatlah perjanjian perkawinan tentang tugas dan tanggung jawab suami istri. Terutama pada saat ada konflik kepentingan antara bekerja dengan urusan rumah. Bisa jadi kan, secara tertulis harus dinyatakan, kalau misalnya ada konflik kepentingan antara urusan keluarga dan urusan pekerjaan, mana yang harus didahulukan? Ya. Misalnya, di hari tertentu sudah disepakati akan berkunjung ke salah satu orang tua suami atau istri. Tetapi pada saat yang sama menjelang hari H itu ada tugas dari kantor untuk keluar kota atau ada rapat. Sehingga untuk urusan datang pergi ke rumah orang tua menjadi terganggu. Nah, itu harus dibicarakan, dinyatakan di dalam perjanjian perkawinan. Nah, mengurus anak itu tanggung jawab bersama, itu harus dinyatakan dalam perjanjian perkawinan. Ya, harus dinyatakan. Sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Ya. Dan harus menyadari keduanya kalau mereka menikah baik menikahnya pada saat si peran ganda itu dilakukan dalam perkawinan, sebelum menikah dia belum punya pekerjaan istrinya misalnya, atau belum bekerja atau tidak bekerja di luar rumah, kemudian setelah menikah dapat pekerjaan dan harus keluar rumah, maka fungsi dari perjanjian perkawinan menjadi penting. Ya, sama halnya juga ketika calon suami calon istri dua-duanya sudah bekerja kemudian dia menikah, nah itu juga harus dibicarakan supaya tidak terjadi miskomunikasi, perselisihan, ya terus menerus. Kemudian tumbuhkan komitmen saling menghargai, menghormati, memberi, saling memberi ya. Salinglah suami istri itu. Kesalingan ya, itu kesalingan itu istilah yang mesti menjadi mindset suami istri dalam keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya, saling bergaul kan, kalau bergaul sendiri nggak mungkin ya. Menggauli mereka ini dengan baik. Nah, dengan cara yang baik. Ya, jadi kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu perpakaian bagi kalian. Dan laki-laki itu juga pakaian bagi wanita. Jadi harus saling melindungi, saling menghormati, saling menyayangi. Karena cinta itu tumbuh dan lahir dari proses saling memberi, bukan saling menerima. Ya. Itu kekokohan di dalam hubungan intim suami istri itu terletak dari antara lain adalah saling memberi, bukan saling menerima. Inginnya menerima saja, nggak pernah memberi maaf, melakukan sesuatu. Pokoknya cinta itu adalah suatu kata kerja yang aktif ya, bukan yang pasif gitu. Jadi harus memberi, harus aktif dia. Harus memberi, harus kemudian juga melakukan sesuatu, memperhatikan, jangan ingin diperhatikan, jangan hanya ingin dicintai tapi tidak pernah mencintai, tidak pernah hanya ingin disayangi tapi tidak pernah menyayangi. Itu keliru dalam hubungan suami istri. Yang terakhir, menyepakati jumlah anak yang akan dilahirkan. Ini penting untuk dibicarakan. Ya, anaknya mau 10, wah, kan nggak mungkin sekarang ya. 1 anak atau 2 anak itu menjadi prioritas. Dan kapan anak kedua lahir, anak pertama harus lahir. Ini harus dibicarakan dengan matang dan baik, supaya
kesepakatan untuk merawat anak itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Oke, saya kira itu ya penjelasan dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, kita diskusikan di grup WhatsApp saja. Ya, silakan Anda mendiskusikan topik-topik ini. Ini topik yang penting juga dalam kajian sosiologi keluarga. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.